Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Santika Ariyanti dari kelas 10 IPS reguler. Saya akan menjelaskan tentang materi kebutuhan dan circular flow diagram. Kali ini saya akan membahas tentang materi kebutuhan. Pengertian materi kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Misalnya rasa aman, ingin dihargai atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas antara lain sebagai berikut. Makin bertambahnya jumlah penduduk, makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, makin meluasnya lingkungan perguruan, meningkatkan tingkat kebudayaan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Supaya dapat hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian. Selain itu, manusia juga memerlukan tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan primer juga disebut sebagai kebutuhan ilmiah. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan, yang adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Ia masih memerlukan hal-hal yang lain yang tingkatannya lebih tinggi. Namun kebutuhan sekunder cenderung ke arah barang prestige di dalam masyarakat, misal berlian, mobil mewah, dan rumah megah. Selanjutnya, ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Artinya kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Misalnya makan, pakaian, dan olahraga. Kebutuhan rohani. Artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani. Misalnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu. Dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan yang sekarang, adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya obat bagi orang sakit, makan bagi orang lapar. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang sifatnya tidak terdesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Misalnya orang tua menabung untuk mempersiapkan sekolah anaknya dan asuransi. Lalu ada kebutuhan menurut subjek atau konsumennya. Yang pertama, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Misalnya petani membutuhkan cangkul, siswa membutuhkan buku tulis dan pensil. Yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok yang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalnya jalanan, rumah sakit, dan tempat rekreasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang materi circular flow diagram. A. Pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Untuk perekonomian tertutup atau tanpa ada campur tangan masyarakat luar negeri, permintaan akan berasal dari sektor rumah tangga, konsumsi, dan pemerintah. Umumnya merupakan permintaan akan barang dan jasa pada tahap akhir. Penawaran barang dan jasa akan berasal dari sektor perusahaan. Di masa perekonomian yang modern ini, yang memiliki spesialisasi tersendiri. Tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa.
B. Pasar faktor produksi. Pasar ini terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar uang modal. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja akan berasal dari rumah tangga konsumsi, sedangkan permintaan tenaga berasal dari perusahaan dan pemerintah. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja bisa berasal dari negara lain. Yang kedua, pasar uang atau modal. Pasar uang atau modal adalah sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Hal yang diperjualbelikan dalam pasar atau modal bukanlah uang dalam bentuk fisik, tetapi hak dan penggunaan uang. Penawaran uang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda penggunaan uangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan menyerahkan hak guna uang tersebut kepada pihak lain. Contohnya adalah dengan cara ditabung atau didepositokan di bank selama 3 bulan. Sebagai gantinya, individu tersebut mendapat balas jasa berupa mendapatkan bunga. Untuk permintaan akan uang, hal tersebut akan berasal dari pihak yang membutuhkan uang dengan berbagai alasan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus bersedia membayar bunga. Yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah waktu dan kegiatan jual belinya. Apabila hak penggunaan uang yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka termasuk dalam kategori pasar uang. Jika lebih dari setahun, pasaran disebut pasar modal. Agar alokasi sumber daya keuangan bisa lebih efisien, akan dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjadi perantara keuangan, bisa berupa perbankan atau non-perbankan. Penggunaan circular flow diagram. 1. Sektor RTK atau rumah tangga konsumen akan membeli barang jasa dari sektor RTP atau rumah tangga produsen. Pada sisi lainnya, RTP akan menerima uang dari RTK. Ini artinya RTK akan berperan sebagai pembeli atau jasa dan RTK penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau produk market. Yang kedua, dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, RTK akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini bisa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor RTK membawa faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang. RTK memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan RTP penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. Yang ketiga, RTG atau rumah tangga pemerintah. Mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.